Perkenalkan, nama saya Nurrohana Astriani Sitompul dari Prodi PGSD kelas 1C Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Riau. Jadi, kali ini saya membuat video tentang organ pokok keladi dan apa saja sih yang ada di dalam organ pokok keladi tersebut dalam rangka pemenuhan tugas UAS Keladi Biologi tahun 2021. Selamat menyaksikan! Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang keladi atau kaladium. Jadi apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama itu keladi, penjelasan terkait keladi atau dalam bahasa ilmiahnya disebut kaladium. Lalu yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang organ-organ pokok keladi. Apa saja sih bagian-bagian atau organ-organ yang terdapat di dalam keladi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu tempat hidup dan kegunaan dari keladi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan terkait keladi atau kaladium. Keladi atau kaladium merupakan sekelompok tumbuhan dari genus atau kaladium, yaitu suku telas-talasan Araceae. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari orang lebih mengenal keladi tersebut itu penyebutannya adalah talas. Tetapi sebenarnya talas dan keladi itu memiliki perbedaan yang bisa dilihat dengan mata langsung, yaitu terdapat pada bagian umbinya yang biasa kita makan. Nah, umbi dari keladi dan talas itu sangat itu berbeda. Talas atau Colocasia itu memiliki umbi yang besar, sedangkan keladi memiliki umbi yang kecil. Lalu keladi sejati itu jarang membentuk umbi yang membesar karena memang pertumbuhannya seperti itu. Nah, jadi ini dia, ini merupakan talas. Jadi talas ini sebenarnya berbeda dengan keladi. Namun beberapa orang biasanya sering menyebut kalau talas itu ialah keladi. Nah, lalu keladi atau kaladium ini merupakan termasuk dalam kingdom Plantae, dia itu termasuk ke dalam Angiospermae dan monokotil. Ordonya itu adalah Alismatales, familinya Araceae, lalu genusnya adalah kaladium. Nah, asal tumbuhan keladi ini sebenarnya dari hutan Brazil. Namun sekarang sudah banyak tersebar ke berbagai penjuru dunia. Lalu ciri yang paling khas dalam keladi ini adalah bentuk daunnya yang seperti simbolnya itu seperti bentuk hati atau jantung. Lalu daunnya ini biasanya licin dan karena mengandung lapisan air, lapisan lilin. Biasanya air hujan itu akan turun langsung tanpa membasahi si daun keladi tersebut. Lalu ukuran keladi itu tidak pernah lebih dari 1 meter. Lalu beberapa jenis dari keladi itu biasanya dipakai untuk tanaman hias pekarangan rumah. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu organ pokok keladi. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa sih organ-organ pokok keladi tersebut. Nah, organ pokok keladi itu ada 4, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Akarnya itu biasanya akar serabut dengan warna putih. Lalu batangnya itu adalah lunak, berupa seperti pelepah. Lalu daunnya itu bentuknya bervariasi. Salah satu yang paling khasnya itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ialah berbentuk hati atau jantung. Lalu yang keempat adalah bunganya itu khas dan biasa disebut dengan spandix. Nah, kita masuk ke dalam organ pokok keladi yang pertama, yaitu akar. Keladi atau kaladium memiliki akar serabut yang berwarna putih. Akar ini biasanya akan tumbuh banyak dan apabila ada akar yang mati, maka akan tumbuh akar lain menggantikan akar yang mati tersebut, sehingga
akarnya itu membentuk seperti semak belukar dan biasa seakan-akan menjadi akar liar. Nah, akar liar tersebut itulah yang dinamakan akar serabut. Nah, ini dia. Jadi kita akan masuk ke akarnya. Nah, akarnya ini bersifat serabut. Kebetulan yang saya ambil itu akarnya sudah dewasa karena kebetulan tumbuhannya sudah dewasa. Jadi akarnya juga sudah dewasa, sudah besar. Dia bersifat serabut. Nah, jikalau akarnya ini salah satu akarnya ini mati, maka akar akan akar baru akan tumbuh menggantikan akar serabut tadi yang sudah mati. Nah, jadi yang tumbuh itu dia akan bersifat seakan-akan membentuk akar liar. Nah, akar liar tersebutlah yang dinamakan dengan akar serabut. Lalu, fungsi akar yang pertama ialah sebagai penopang agar tumbuhan keladi itu tetap kuat atau dan akar tersebut akar serabut itu akan memanjang dan akarnya akan tetap memanjang dan akan tetap bertahan di dalam tanah agar tumbuhan kaladium tetap kokoh di atas tanah. Lalu yang kedua yaitu menyerap zat air dan hara yang ada di dalam tanah. Nah, biasanya akar dari kaladium akan menyerap air dan zat hara, lalu akan menyalurkannya kepada batang dan daun. Nah, biasanya itu berupa nutrisi-nutrisi yang terdapat di dalam tanah akan diserap dan disalurkan. Dia itu biasa berupa nutrisi organik dan anorganik. Lalu yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan. Tetapi biasanya cadangan makanan ini hanya terdapat pada tumbuhan talas saja. Kalau untuk kaladium sendiri tidak menyimpan cadangan makanan. Lalu kita masuk ke organ pokok keladi yang kedua yaitu batang. Nah, keladi atau kaladium memiliki batang yang lunak seperti tumbuhan bayam. Biasa kalau kita melihat tumbuhan bayam itu hampir mirip lah batang dari si keladi tersebut karena batangnya tersebut lunak. Lalu akan tetapi biasanya batang ini membentuk pelepah atau tangkai daun. Nah, batang kaladium itu biasanya tumbuhnya horizontal seperti umbian yang tumbuhnya itu horizontal, dan biasanya batang kaladium itu umumnya tidak mempunyai sisa daun atau tidak berbuku-buku, sehingga karena itulah membuat permukaan dari si batang kaladium ini licin, dan biasanya air akan langsung turun begitu saja di atas jikalau air itu terkena batang tersebut. Nah, biasanya karena dia tidak berbuku-buku, seringkali kaladium ini disebut sebagai umbi telanjang atau tubernidus. Batangnya ini bisa kita lihat, ini batangnya. Nah, batangnya ini itu dia membentuk pelepah dan lunak. Nah, membentuk pelepah seperti pelepah pisang. Nah, dan seperti yang sudah saya jelaskan, batangnya lunak. Lalu batangnya ini seperti pelepah. Nah, fungsi batang sendiri itu yang pertama sebagai lintasan air dan mineral dari akar ke daun. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, karena akar tadi adalah berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi yang akan disalurkan, maka batang tersebutlah sebagai jembatan antara akar ke daun untuk menyalurkan air dan mineral yang sudah diserap dari dalam tanah. Lalu yang kedua ialah perkembangbiakan vegetatif. Yang ketiga ialah menyimpan makanan.
kita masuk ke organ pokok keladi yang ketiga, yaitu daun. Nah, keladi atau kaladium memiliki ukuran daun yang bentuknya itu beragam. Ada yang bentuknya seperti hati atau jantung, lalu ada yang bulat, ada yang panjang seperti daun bambu, dan ada yang memiliki daun ganda. Nah, untuk warnanya tersendiri itu biasanya daun kaladium itu memiliki warna dasar, yaitu merah, putih, hijau, kuning, emas, dan ungu. Masing-masing memiliki variasi yang berbeda. Misalnya merah ini merah tua, lalu merahnya itu bisa jadi juga merah terang. Begitu juga dengan bisa jadi juga merah pudar ataupun merah pucat. Lalu selain warna dasar, dalam satu daun kaladium itu terdapat dua warna sekaligus. Misalnya berupa warna hijau dengan warna putih, merah dengan hijau, lalu hijau dia coraknya pun beragam juga. Ada coraknya titik-titik, ada yang bulat, ada yang bergaris, dan ada yang bentuknya beragam dan dengan ukuran yang bervariasi pula. Lalu pangkal daun kaladium itu berlekuk, lalu tulang daunnya itu biasanya mengikuti bentuk daun tersebut, sehingga tulang daun ini merupakan penunjang keindahan dari bunga kaladium. Lalu tepi daunnya itu ada yang rata ataupun ada yang bergerigi menyerupai gergaji. Daun kaladium merupakan daun tunggal yang membentuk roset akar. Nah, biasanya bentuknya itu ada yang seperti perisai persegi dengan ukuran garis tengah itu 15-30 cm. Dan daunnya itu permukaannya licin sehingga dan pertulangan daunnya itu menjari, sehingga apabila ada air hujan yang turun bisa langsung membantu mengurangi penguapan dari si daun keladi tersebut. Membantu mengurangi penguapan. Ada daun. Nah, daun ini dia bentuknya bervariasi dan warnanya juga bercorak. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa warna dasarnya itu ada merah, ada hijau, ada kuning. Nah, tapi di satu daun akan mencampur dua warna sekaligus. Nah, di sini ada dua macam warna sekaligus. Ada warna hijau dengan warna merah. Ini warna merah kebetulan. Dan lalu bentuknya juga bervariasi. Nah, jadi tepi daun ini kebetulan tidak bergerigi, tetapi lurus begitu saja. Lalu daun ini memiliki lapisan lilin, sehingga membantu untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi ini dia salah satu tumbuhan keladi juga. Di sini bentuk daunnya lebih ke bulat dan corak warnanya juga bervariasi. Nah, jadi ini ada juga salah satu jenis keladi. Nah, keladi di sini bentuknya daunnya itu ada bentuk seperti bentuk hati. Lalu di sini bisa kita lihat warna daunnya. Warna daunnya itu pencampuran antara putih dan hijau. Dan tulang daunnya bisa kita lihat di sini ada tulang daunnya itu menjari. Nah, fungsi daun itu yang pertama adalah mempermudah transfer makanan dari batang ke batang. Lalu yang kedua itu mengurangi penguapan air. Selanjutnya yang keempat yaitu bunga. Keladi atau kaladium memiliki bunga yang berbentuk
tonjolan bulat memanjang dengan ujung tumpul, biasa disebut dengan spandix. Nah, spandix itu dia dibungkus dengan seludang yang disebut dengan spata. Bunga pada kaladium merupakan bunganya itu bunga majemuk dengan bentuk bongol, lalu tangkainya silindris dan mempunyai panjang antara 28 sampai 40 cm. Bunga ini biasa terletak di ketiak daun. Nah, pangkal dari tangkai si bunga ini dilindungi oleh seludang atau seperti dilindungi oleh seludang bunga tersebut. Lalu benang sarinya akan mengumpul membentuk gada yang berwarna kuning, dan mahkota bunga itu tuh satu helai berwarna putih. Lalu untuk bunganya tersendiri, kebetulan tumbuhan keladi atau kaladium yang saya miliki sudah kebetulan tidak ada bunganya, maka saya tidak bisa menampilkan secara langsung bentuk dari bunga tersebut. Lalu di sini ada ini merupakan unggul bunga yang akan tumbuh. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu tempat hidup dan kegunaannya. Nah, di sini kita akan membahas tempat hidup dan kegunaan dari keladi. Apa sih kegunaannya, dan lalu di mana sih biasanya keladi tersebut akan tinggal? Nah, keladi atau kaladium itu biasa hidup di daerah yang teduh dan berair. Tetapi ada juga sebagian kaladium yang hidup di dalam pot, dijadikan sebagai tanaman hias. Kegunaan keladi sendiri adalah sebagai tanaman hias, namun sebagian keladi ada yang beracun sehingga tidak dapat untuk dikonsumsi. Tumbuhan ini sudah ditangkarkan dan dimulaikan sejak akhir abad ke-18 di Eropa, terutama kaladium bicolor itu telah mengalami banyak perubahan sifat menjadi berdaun warna-warni. Lalu keladi itu dapat memunculkan anakan, dan dari anakan tersebut dapat dikembangkan menjadi tumbuhan baru. Lalu keladi tersebut dapat tumbuh dari kormus yang terdapat di dalam tanah. Nah, jadi inilah salah satu contoh kaladium yang beracun. Nah, racunnya itu dia itu terletak di getah dari keladi atau kaladium ini. Biasanya racun ini apabila terkena mata akan menjadi merah dan bisa menyebabkan kebutaan pada mata. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai tumbuhan keladi dan organ-organ kaladium. Apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!